Kita melanjutkan materi kuliah demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari periodisasi demokrasi yang pernah ada dan berlaku dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas periode demokrasi yang kedua yang terjadi di Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan segala kebijakan atau keputusan berpusat pada pemimpin negara. Kita tahu pemimpin negara adalah presiden. Pada sistem pemerintahan ini, masyarakat tidak memiliki kekuasaan yang besar terhadap kebijakan yang diambil, karena kebijakan hanya dijalankan oleh pemerintah berdasarkan efektivitas kinerja yang berkelanjutan. Sebelum terjadinya sistem demokrasi terpimpin, di Indonesia telah melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang liberal dengan menekankan pada kebebasan individu dalam suatu negara. Oleh karena itu, timbulnya demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem parlementer atau demokrasi liberal yang pernah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dianggap gagal menjaga stabilitas politik nasional. Tolak ukurnya, kabinet sering berganti pada kurun waktu singkat yang akhirnya berdampak pada tidak dijalankannya program kerja kabinet sebagaimana mestinya. Pada masa demokrasi parlementer yang liberal, partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Latar belakang timbulnya demokrasi terpimpin yang kedua adalah kegagalan Dewan Konstituante yang tidak mampu menciptakan dan merumuskan Undang-Undang Dasar sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1955 mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956. Namun pada kenyataannya, sampai dengan tahun 1958, Dewan Konstituante belum menyelesaikan tugasnya, yakni menyusun dan merumuskan undang-undang dasar baru yang diharapkan. Selanjutnya, latar belakang timbulnya demokrasi terpimpin yang ketiga adalah munculnya pemberontakan separatis PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Pada masa kekacauan politik dengan gagalnya konstituante merumuskan Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan munculnya pemberontakan, Presiden Soekarno memberi amanah di depan sidang konstituante pada tanggal 22 April 1959. Isi pokok dari pidato Presiden Soekarno tersebut adalah menganjurkan agar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Rentetan peristiwa politik dan kekacauan pemerintahan tersebut kemudian mendorong Presiden Soekarno pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 kira-kira pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat di Istana Merdeka. Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden. Isi pokok dari dekret presiden itu sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan otomatis Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku.
Yang ketiga, dibentuknya Dewan Permusyawaratan Rakyat sementara dan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai penanda berakhirnya demokrasi parlementer dan jembatan menuju era demokrasi terpimpin dengan sistem pemerintahan presidensial. Konsep demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Sebelum saya sampaikan tindak lanjut dari dekret presiden, perlu diketahui ciri-ciri demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah yang pertama, dominasi presiden. Yang kedua, tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Dan yang keempat, meluasnya peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai unsur sosial politik. Sebagai tindak lanjut dari Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka dibentuklah beberapa lembaga negara, yaitu yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang kedua Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita, atau yang sering juga dikenal dengan sebutan Manifesto Politik Republik Indonesia, yang disingkat Manipol. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan merupakan kebijakan Presiden Soekarno secara umum dalam mencanangkan sistem demokrasi terpimpin. Oleh Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, pidato Presiden tersebut dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Menurut Presiden Soekarno, inti dari Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Yang kelima inti dari Manipol tersebut disingkat dengan USDEK. Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan bernegara memiliki pengaruh yang sangat besar, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam bidang politik, semua lembaga negara harus berintikan nasakom, yakni harus ada unsur nasionalis, agama, dan komunis. Dalam bidang ekonomi, pemerintah menerapkan ekonomi terpimpin, yaitu kegiatan ekonomi terutama dalam bidang impor hanya dikuasai orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, pemerintah melarang budaya yang berbau barat dan dianggap sebagai bentuk penjajahan baru atau neokolonialis dan imperialis, atau yang disingkat dengan nekolim. Sebab dalam hal ini pemerintah lebih condong ke blok timur. Penyimpangan ketentuan pada masa demokrasi terpimpin ini antara lain: yang pertama, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Tetapi dalam ketetapan MPRS nomor 3/MPRS tahun 1963 mengangkat presiden seumur hidup. Selanjutnya, penyimpangan ketentuan pada masa demokrasi terpimpin yang kedua adalah pada tahun 1960 Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum yang demokratis pada tahun 1955. Selanjutnya yang ketiga,
Presiden juga mengajarkan nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yang memberi kedudukan PKI menjadi semakin kuat dan semakin dekat dengan kekuasaan. Penyimpangan ketentuan pada masa demokrasi terpimpin yang keempat adalah kekeliruan mendasar dalam demokrasi terpimpin, yaitu adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan sentralistik kekuasaan pada satu orang, sehingga tidak ada ruang kontrol dan check and balance pada lembaga legislatif terhadap eksekutif. Pada kurun waktu tahun 1965 sampai dengan 1967 merupakan tahun-tahun yang penuh intrik dan ketegangan politik. Bisa dilihat peristiwa dini hari tanggal 1 Oktober 1965 yang dapat dilukiskan sebagai percobaan kudeta yang gagal dari golongan kontra-revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung politik nasional. Pasca penyerahan surat perintah 11 Maret 1966 atau yang sering disingkat dengan Super Semar, benar-benar dimanfaatkan oleh Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban surat sakti dengan mengambil kebijakan dan keputusan politik seperti pembubaran Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin.